Halo teman-teman, video ini merupakan video persembahan dari kelompok 7 pada mata kuliah Manajemen Inovasi. Kali ini kami akan membahas mengenai inovasi jasa. Namun sebelum masuk ke dalam pemaparan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 7, yaitu Azola Rizky Nosivera, Faradila Mairani, Erik Siboro, Raffi Octavianus Purba, Fokaso Elvisan Simanungkali, dan Wanda Salsabila. Pertama kita masuk ke dalam pengertian jasa. Pengertian jasa yang paling sering digunakan adalah acuan yang dikemukakan oleh Kotler pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa jasa adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam memberikan penawaran pada pihak lain dalam wujud tidak kasat mata dan tidak mengakibatkan kepemilikan atas suatu hal. Produksinya bisa atau tidak bisa terikat pada suatu produk secara fisik. Sejalan dengan hal itu, Fargo dan Lutz pada tahun 2008 beranggapan bahwa jasa adalah pengaplikasian kompetensi atau knowledge and skill melalui tindakan, proses, kinerja untuk memberikan manfaat bagi entitas yang lain atau entitas itu sendiri. Dan dapat dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa adalah proses penyampaian sesuatu yang tidak berwujud kepada pihak lain sehingga berguna, bermanfaat, dan memiliki kepuasan atas apa yang ditawarkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep inovasi jasa. Nah, konsep inovasi jasa terdiri atas 3. Yang pertama yaitu inovasi dalam pelayanan. Misalnya seperti inovasi dalam suatu produk. Produk jasa baru atau peningkatan produk jasa seringkali dibedakan dengan inovasi teknologi. Meskipun produk jasa dapat memiliki elemen teknologi, inovasi jasa terkait erat dengan desain layanan dan pengembangan layanan yang baru. Konsep yang kedua yaitu inovasi dalam proses, yaitu cara-cara baru atau peningkatan dalam proses merancang dan memproduksi jasa. Ini termasuk inovasi dalam sistem pelayanan, meskipun sering dianggap bukan sebagai inovasi produk jasa. Inovasi semacam ini mungkin berbasis teknologi, teknik, ataupun keahlian, ataupun seperti organisasi kerja, misalnya restrukturisasi kerja antara para profesional. Dan konsep yang ketiga yaitu inovasi dalam perusahaan jasa, organisasi, dan industri. Meliputi seperti inovasi organisasi, produk jasa, proses inovasi, dan pengelolaan proses inovasi dalam organisasi jasa. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang fitur jasa yang terkait dengan strategi inovasi. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada fitur layanan yang terkait dengan produksi jasa. Ada 5. Yang pertama itu ada teknologi dan gedung. Yang kedua itu ada tenaga kerja. Yang ketiga itu ada organisasi proses kerja. Yang keempat ada fitur produksi. Yang kelima ada organisasi industri. Yang B itu ada fitur layanan yang terkait dengan produk jasa. Di sini ada 2 yang terkait dengan produk jasa. Yang pertama itu sifat produk. Yang kedua itu fitur produk. Yang C itu ada fitur jasa yang terkait dengan konsumsi jasa. Di sini ada 3 yang terkait dengan konsumsi jasa. Yang pertama itu pengiriman produk, yang kedua itu ada peranan konsumen, yang ketiga itu ada organisasi konsumsi. Yang keempat ada fitur layanan yang terkait dengan pasar jasa. Di sini yang terkait dengan pasar jasa itu ada 3. Yang pertama itu penataan pasar, yang kedua itu ada peraturan, yang ketiga itu ada pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola inovasi jasa. Menurut Schumpeter tahun 1934, inovasi dianggap penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan keuntungan dan memperkuat organisasi. Yang kedua, menjaga daya saing dalam ekonomi global. Yang ketiga, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang keempat, memfasilitasi masuk ke pasar baru. Yang kelima, menanamkan budaya organisasi kreatif, terutama terlihat dalam organisasi yang berorientasi penelitian atau mereka yang bekerja di pasar dinamis seperti teknologi dan komunikasi. Baiklah, di sini saya akan berbicara mengenai hambatan inovasi jasa. Beberapa faktor penghambat inovasi jasa diantaranya yang pertama, tekanan dan beban. Kebanyakan manajer jasa dan profesional menghabiskan proporsi waktu mereka dengan tekanan pekerjaan sehari-hari, memastikan proses pelayanan sesuai dengan standar, menjalankan organisasi mereka, dan melaporkan kepada pimpinannya.
Kedua, jangka waktu. Tekanan tersebut diperparah dengan dana operasional jangka pendek yang digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, kemampuan. Para profesional dan manajer memiliki kesempatan dan memotivasi untuk berinovasi, tetapi kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan manajemen dan manajemen risiko maka dapat sangat menghambat dan melemahkan proses inovasi. Yang keempat, insentif. Pelayanan publik secara tradisional memiliki kemungkinan gagal lebih besar dalam menerapkan inovasi. Yang kelima, pengaturan organisasi. Hasil inovasi dari kombinasi faktor teknologi dan organisasi sistematis hanya timbul pada saat organisasi mengembangkan keselarasan budaya yang tepat, sistem, metode, manajemen, dan proses yang menanamkan inovasi dalam struktur organisasi. Yang keenam, ketergantungan pada kinerja tinggi. Meskipun organisasi yang memiliki kinerja tinggi saat ini dapat menghasilkan inovasi, ada perasaan yang cukup bahwa mereka akan cenderung cepat puas. Yang ketujuh, berurusan dengan kegagalan. Dalam bisnis, pasti ada yang namanya perlu perubahan inovasi atau pembaharuan terhadap inovasi di dalam organisasi. Jika itu tidak dilakukan, maka organisasi akan runtuh atau mati. Dampak inovasi jasa. Studi As et al. Pada tahun 2010 yang melakukan penelitian akan dampak inovasi jasa dengan pendekatan studi literatur mengkategorisasikan dampak inovasi jasa dalam 5 level, yaitu yang pertama adalah efek proses bisnis yang mencakup dampak proses internal bisnis, kapasitas penyediaan jasa, biaya internal, produktivitas, dan fleksibilitas reduksi risiko. Yang kedua, efek kapabilitas yang mencakup dampak pada pembelajaran, budaya, pertumbuhan karyawan, dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, efek relasional yang mencakup dampak pertama nilai konsumen, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, lock-in effect, citra, hubungan mitra bisnis, dan juga kualitas jasa. Yang keempat, efek finansial yang mencakup dampak yang pertama kinerja finansial secara umum, market share, penjualan jasa baru, penjualan jasa yang telah ada, serta market value perusahaan. Dan yang terakhir adalah efek kompetitif yang mencakup pada posisi persaingan, kemampuan untuk bertahan atau survive, penciptaan pasar baru, dan kinerja strategik. Contoh implementasi inovasi jasa. Marketplace. Istilah marketplace atau tempat pemasaran masih sangat asing di telinga kita. Namun sebenarnya kita sudah sangat familiar atau bahkan pernah menggunakan jasanya. Namun ketika ada orang yang menyebutkan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain, sudah pasti Anda mengenalnya. Itulah yang dinamakan dengan marketplace. Merupakan sebuah tempat yang disediakan secara online sebagai lokasi bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Penjual dapat menjajakan barang dagangannya di lapak yang sudah disediakan oleh e-commerce dengan konsep marketplace. Jasa pengiriman barang. Zaman dahulu, satu-satunya jasa ekspedisi atau pengiriman barang, baik dari luar ataupun dalam kota, hanya disediakan oleh kantor pos. Dengan segala keterbatasan yang ada saat itu, pengiriman barang menggunakan kantor pos menjadi salah satu primadona masyarakat. Pembayaran yang cukup mahal pada saat itu tidak berbanding lurus dengan pelayanan karena penerima masih harus mengambil sendiri paket yang diterimanya ke kantor terdekat. Namun sekarang keadaan sudah berubah drastis. Seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi, membuat transaksi online kian meningkat dari waktu ke waktu. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya transaksi pengiriman barang yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini membuat sejumlah inovator melakukan terobosan dengan mendirikan jasa ekspedisi atau pengiriman paket barang dengan sistem dan pelayanan yang lebih baik. Ini dibuktikan dengan munculnya jasa ekspedisi macam CNE, Tiki, JNT, Wahana, Si Cepat, Indah Kargo, dan lain-lain. Para pendiri usaha tersebut pun kini meraih kesuksesan dengan meraup keuntungan yang sangat banyak. Pelayanan dan sistem yang lebih baik membuat para konsumen dimudahkan dalam transaksi pengiriman paket, baik itu dari maupun keluar kota. Barang yang diantar dari satu tempat pun kini bisa sampai ke tempat yang lain hingga depan pintu rumah dengan jasa kurir. Sekian video persembahan dari kelompok 7 mengenai inovasi jasa. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan komen pada video ini dan subscribe channel YouTube kami yaitu Manajemen C 2018. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.